Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok ternyata sempat membawa dan menyimpan potongan tubuh Uswatun Hasanah di rumah neneknya di Tulungagung selama 36 jam. Hal itu dilakukan Antok sebelum membuang potongan tubuh korban di 3 lokasi berbeda. Dalam mengemas potongan tubuh dengan koper, Antok ternyata punya keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. Kemampuan itu didapatkan tersangka saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PSK Nit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, bebernya, Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, lanjutnya. Potongan jasad yang ditemukan di Ngawi dibungkus koper merah kemudian ditutupi plastik. Koper merah tersebut milik tersangka yang diambil dari rumahnya di Tulungagung. Bahkan, koper merah digunakan tersangka saat merantau ke Korea Selatan. Ini koper pribadi pelaku. Koper ini dibawa langsung oleh Antok saat kembali dari Korea setelah bekerja selama 4 tahun, dan dia menggunakan koper ini lagi setelah kembali bekerja selama 4 tahun berikutnya, katanya. Sebelum dibuang, potongan jasad korban yang sudah terbungkus rapi disimpan di rumah nenek tersangka di Tulungagung selama 36 jam. Tersangka Rohmat Trihartanto, RTH, alias Antok, 33, tersangka pembunuhan dan mutilasi jasad Uswatun Hasanah, 29, berkali-kali menangis saat menjalani pemeriksaan di ruang Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Mapolda Jatim. Hal tersebut diungkap oleh Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur saat dihubungi tribunjatim.com. pada Senin, tanggal 25 Januari tahun 2025. Tersangka Rohmat bakal terdiam sejenak lalu menundukkan kepala dengan kondisi mata sembab dan menangis saat bercerita tentang kedua anaknya. Terkadang pembahasan mengenai keluarga dan anak selalu berkelindan di dalam proses interogasi yang dilakukan penyidik. Pasalnya, salah satu motifnya begitu kalap membunuh korban lalu memutilasi jasad korban, karena dendam kesumat atas ucapan menyakitkan yang kerap dilontarkan korban. Jumhur menerangkan, korban diduga berkali-kali mengolok-olok anak tersangka dengan umpatan yang tak pantas. Sehingga tersangka begitu merasa dendam atas perkataan korban. Nah, saat penjelasan soal keluarga dan anak secara tiba-tiba diungkit di tengah penyidikan. Tersangka selalu terdiam, menundukkan kepala, lalu menangis dan menyeka-nyeka air mata yang membasahi pipinya. Sama itu, korban mengumpat soal anak pelaku. Itu yang bikin pelaku sedih. Dia kalau kita tanyakan soal anak, nangis dia. Sayang sama anaknya juga, ujarnya saat dihubungi tribunjatim.com pada Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Menyangkut soal motif tersangka membunuh korban, ternyata berakar dari prahara hubungan percintaan yang tak baik-baik saja di antara keduanya. Jumhur menerangkan, di tengah perjalanan hubungan percintaan antara korban dan tersangka, memang kerap terjadi prahara. Ternyata, korban selalu memaksa agar tersangka segera menikahi dirinya sah dengan sebuah prasyarat yang sulit dilakukan tersangka. Yakni, tersangka harus menceriakan istri sahnya sesegera mungkin. Bahkan, saking kuatnya keinginan korban untuk dinikahi tersangka, Jumhur mengungkapkan, korban pernah melabrak rumah tempat tinggal istri sah tersangka. Korban perempuan ini minta dinikahi resmi, dan segera pelaku menceriakan istri sahnya. Dan pelaku tersinggung soal itu, katanya. Intinya banyak yang bikin pelaku marah. Yang terakhir si korban datang ke rumah pelaku, mendobrak tempat istri sah pelaku. Ia kepingin segera dinikahi, tambahnya. Namun, permintaan korban tidak dapat dikabulkan dengan cepat oleh tersangka. Dan, yang bikin korban makin naik pitam. Ternyata, tersangka belakangan diketahui memiliki anak kedua dengan istri sahnya. Sehingga, lanjut Jumhur, muncullah umpatan bernada sumpah serapah menyangkut anak kandung tersangka, hingga akhirnya membuang tersangka tersinggung dan merasa dendam.
Korban itu kecewa dengan pelaku karena istri sahnya punya anak lagi. Dan disumpah serapah kalau lahir didoain jadi ini dan itu, doa buruk, pungkasnya. Hal senada mengenai begitu rapuhnya tersangka tatkala disinggung soal anak, disampaikan juga oleh PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKP Fauzi. Bahwa, tersangka berkali-kali menangis kalau disinggung mengenai kondisi sang anak di tengah menjalani interogasi penyidik. Menurutnya, tersangka begitu sayang dengan kedua anak perempuannya. Adik korban, Intan masih belum percaya dengan musibah yang menimpa kakaknya. Uswatun Hasanah, 30. Uswatun Hasanah merupakan perempuan asal Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, korban mutilasi yang jasadnya ditemukan dalam koper di Kabupaten Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Mata Intan masih terlihat sembab saat ditemui di rumah ibunya di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025. Kepada awak media, adik almarhumah Uswatun bersaksi bahwa korban sealam ini dikenal sebagai sosok yang baik. Uswatun Hasanah seringkali membantu finansial sang adik, bahkan sejak kecil. Sebelumnya kan waktu saya berangkat ke Jakarta, karena saya tidak ada uang, tidak ada dana, saya minta tolong ke kakak, jadi ngerepotin kakak, pungkas adik Uswatun. Tak cuma itu, adik Uswatun juga menyebut bahwa selama ini korbanlah yang jadi tulang punggung keluarga. Adik korban pun bercerita kalau kehidupannya sejak kecil dibiayai oleh Uswatun tanpa pamrih. Soalnya saya dari kecil sebelum punya pasangan, itu kakak, almarhumah, yang merawat dari kecil. Yang ngerawat saya kakak, saya udah punya pasangan. Kakak, menafkahi keluarga, saya sama pasangan, ujar adik Uswatun. Karenanya saat mengetahui sang kakak dibunuh dengan cara sadis, adik Uswatun sedih mendalam. Uswatun Hasanah dibunuh secara sadis oleh Rohmat Trihartanto alias RTH, 33, pria yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan korban. Direskrimum Polda Jatim Kombes Farman menuturkan sebelum membunuh korban, RTH mengajak korban bertemu di salah satu hotel di Kediri pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sudah direncanakan oleh pelaku jauh hari. Itu mengapa pelaku mengajak korban bertemu di salah satu hotel di Kediri, kata dia kepada awak media, Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Sebelum membunuh korban, keduanya sempat terlibat cekcok dan akhirnya Uswatun Hasanah dicekik hingga meninggal dunia. Setelah mengetahui korban tergeletak tak bernyawa, RTH pun bingung dan akhirnya berencana membuang jasad korban dengan cara dimasukkan ke dalam koper.